Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masih berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Masih juga di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Namun sekarang kita akan memasuki pembelajaran ke-5 dan ke-6. Ini merupakan pembelajaran terakhir di tema ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa menceritakan kembali poster tentang cara merawat organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan informasi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Nah, ini materi yang pertama, kita mencari informasi berdasarkan poster ya. Di sini ada poster, ada gambar organ pernapasan yaitu paru-paru dengan keterangan menjaga kesehatan organ pernapasan. Di sini ada gambar nomor 1 makanan bergizi, gambar nomor 2 olahraga teratur, nomor 3 istirahat cukup, dan yang keempat posisi tidur. Ini merupakan poster mengenai cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Ini ya, ada 4 cara yang ditunjukkan oleh poster ini. Nah, makanan bergizi itu merupakan diantaranya yaitu daging, sayur, buah, kacang-kacangan. Ini merupakan makanan dengan gizi seimbang. Selain sehat untuk tubuh, ini juga sehat untuk organ pernafasan khususnya. Olahraga juga yang teratur, walaupun sedikit-sedikit, walaupun sebentar, yang penting rutin. Istirahat juga cukup, tidak berlebihan tetapi cukup ya, karena kalau terlalu lama tidur juga itu tidak baik. Nah, posisi tidur juga harus benar. Seperti yang pernah Ibu sampaikan juga sebelumnya, bahwa posisi tidur yang berbahaya, yang tidak baik untuk organ pernafasan itu posisi tidur telungkup ya. Nah, selanjutnya ada poster. Di sini kita baca, yang manakah paru-parumu? Di sini posternya itu menunjukkan 2 kondisi paru-paru yang berbeda. Di sini kondisi paru-parunya itu diibaratkan seperti pohon. Di sini paru-paru dari orang yang suka merokok, minum minuman keras, itu kondisi paru-parunya itu, kondisi pohonnya itu kering, gersang. Sementara orang yang menjaga kesehatannya, kondisi paru-parunya atau kondisi pohonnya itu rindang, segar. Nah, itu kondisi pohonnya itu mengibaratkan seperti paru-parunya. Nah, kita yang mana? Lalu yang selanjutnya posternya di sini mengenai cara melindungi diri ketika ada kabut asap. Di sini dianjurkan untuk menggunakan masker supaya kabut asap tidak terhirup dan zat berbahaya tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang ini yang terakhir, posternya itu mengenai larangan merokok. Di sini ada keterangan, matikan rokok Anda sekarang. Enjoy your life without smoking. Ini anjuran atau larangan untuk merokok. Dan di sini ada keterangan, nikmati hidupmu tanpa merokok. Di sini tidak dijelaskan mengapa dilarang merokok, dampak dari merokok apa. Di sini posternya hanya berisi larangan untuk merokok. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari informasi berdasarkan teks. Masih ingat ya, di mana ketika mencari informasi itu terdapat pertanyaan yang berisi kata tanya. Ini contoh ini pertanyaannya dari Ibu ya. Kalian cari jawabannya di sini. Di teks halaman 113. Oke, langsung ya, nomor 1. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar cerita? Nah, di teks ini tidak disebutkan, tapi kita bisa lihat dari gambarnya. Ada apa saja di sini? Penggaris, kertas, pensil, krayon, penghapus. Lalu di sebelah sini ada ditambah dengan kuas dan cat air. Yang kedua, bagaimana cara membuat gambar cerita? Caranya yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan sketsa. Yang ketiga, penyempurnaan gambar. Itu langkah-langkahnya. Yang ketiga, mengapa sebaiknya sketsa dibuat lebih dari 1? Nih, jawabannya ada di sini. Sebaiknya
Nah, sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Nih, agar kita dapat memilih yang terbaik. Ini jawabannya. Yang keempat, kapan langkah membuat sketsa dilakukan? Kapan langkahnya? Nih, setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Jadi membuat sketsa itu dilakukan setelah menentukan tema. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar cerita, judulnya Akibat Tidak Bekerja Sama. Nah, dari gambar bercerita ini kita mencari tahu manfaat bertanggung jawab, juga sebaliknya akibat tidak bertanggung jawab. Nih, manfaat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. 1. Tugas selesai tepat waktu. Betul ya, ketika ada tugas lalu kita kerjakan sebagaimana mestinya, itu akan selesai tepat waktu. Yang kedua, kepuasan untuk diri sendiri dan orang lain. Tentu ketika kita dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, kita akan merasa puas. Yang ketiga, mendapatkan nilai bagus. Pasti guru juga akan melihat ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Jadi anak yang mengumpulkan tugas tepat waktu, dia akan mendapatkan nilai lebih baik. Nah, selanjutnya akibat tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tentu ini yang terjadi sebaliknya ya. Pertama, memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan tugas. Nah, kalau kita berleha-leha, kita akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas, karena ketika tugas itu tidak selesai, otomatis pekerjaan itu akan tertunda dan memakan waktu lebih untuk menyelesaikannya. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, di dalam gambar bercerita di samping, nih ya, di situ mereka itu mengerjakan tugasnya itu berkelompok, sehingga ketika satu orang tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, temannya juga akan ikut terpengaruh. Otomatis untuk dirinya sendiri itu sudah pasti merugikan dirinya sendiri. Yang ketiga, mendapatkan nilai kurang. Tadi ya, orang yang menyelesaikan tugas tepat waktu tentu akan mendapatkan nilai lebih baik. Begitupun orang yang mengumpulkan tugasnya terlambat, pasti nilainya akan berbeda. Nah, selanjutnya, ini tugasnya hari ini tidak ada yang dikumpulkan. Kalian hanya diminta untuk menghafal sebagai persiapan ulangan besok ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.